Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPS di SD. Untuk itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Junair Malkufla. Pembawa materi pertama, Imelda Kai. Pembawa materi kedua, Marcelino Susano. Dan pembawa materi yang terakhir, Angelina Rumayara. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua selalu sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang akan Bapak dan Ibu sampaikan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya, serta ciri-ciri sumber daya alam. Namun sebelum itu, kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita terdapat pada tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema pertama yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ya, anak-anak tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam itu yang biasa disebut juga dengan istilah bintang alam. Bintang alam itu adalah segala sesuatu terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam itu akhirnya membentuk permukaan melalui proses patahan dan juga lipatan. Nah, anak-anak, kenampakan alam itu terbagi menjadi 2, dan kenampakan alam daratan dan juga kenampakan alam perairan. Contoh kenampakan alam daratan adalah dataran tinggi dan juga dataran rendah. Sedangkan contoh dari kenampakan alam perairan adalah pantai. Yang pertama kali kita akan bahas di sini anak-anak adalah dataran tinggi. Kira-kira anak-anak tahu atau yang pernah pergi ke puncak Gunung Kerbau merupakan salah satu contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia ini anak-anak. Kira-kira apa yang dimaksud dengan dataran tinggi? Ya, dataran tinggi atau disebut juga dengan plateo atau plato adalah dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 200 sampai 600 mdpl. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Ya anak-anak, di dataran tinggi juga memiliki suhu udara yang dingin karena dataran tinggi biasanya dijadikan tempat untuk menanam tumbuhan yang biasa hidup di tempat dingin tersebut seperti teh ataupun sayur-sayuran. Nah, anak-anak, dataran tinggi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk peternakan sapi dan lain-lain. Ya anak-anak, di dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata serta mata pencaharian penduduk dataran tinggi tersebut. Jadi, sekarang ini kita perhatikan di samping gambar tersebut contoh dari dataran tinggi yang ada di Indonesia. Tepatnya yang pertama itu dataran tinggi Dieng yang berada di Jawa Tengah ya anak-anak. Yang kedua itu dataran tinggi Gunung Kerbau yang berada di Maluku Barat Daya. Yang kedua itu adalah dataran rendah. Ya anak-anak, dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian sekitar 200 meter dari permukaan laut. Ya anak-anak, dari dataran rendah tersebut ini merupakan
contoh hasil pertanian di dataran rendah. Yang pertama itu ada padi, ada tebu, ada pohon karet, dan juga yang terakhir itu kelapa sawit. Ya, anak-anak, ini adalah contoh-contoh dari pertanian di dataran rendah. Ya anak-anak, di sini pantai juga termasuk di dataran rendah. Itu seperti pantai yang berfungsi sebagai untuk memberikan hasil-hasil laut. Pantai juga mempunyai beberapa contoh hasil laut seperti tambak, pertanian garam, pertanian rumput laut. Untuk dari pemanfaatan pantai ini juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya di MBD sini itu ada pertanian rumput laut seperti di Pulau Luang. Itu mereka berusaha dengan agar-agar untuk menafkahi keluarganya. Ya anak-anak, yang berikutnya itu ciri-ciri sumber daya alam. Itu seperti di sini anak-anak bisa lihat situ ada umumnya itu juga ada umumnya itu tumbuh di dataran tinggi ataupun dataran rendah yang beriklim tropis. Yang kedua itu ada teh. Tehnya tumbuh di dataran tinggi yang beriklim tropis juga ataupun subtropis dengan cara hujan yang cukup tinggi. Dengan cara hujan yang cukup tinggi itu tanaman di yang beriklim tropis itu juga dapat berkembang dengan baik sehingga dapat bisa membantu untuk kebutuhan manusia di hari-hari hidupnya. Yang berikut itu kesimpulan dari materi kami. Ya, jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kenampakan alam atau bentang alam itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu daratan dan yang kedua itu perairan. Untuk wilayah daratan itu meliputi dataran rendah dan dataran tinggi, sedangkan wilayah perairan itu meliputi pantai. Nah, anak-anak, kenampakan alam ini terbentuk dari peristiwa alam yang melalui proses patahan dan juga lipatan. Dari proses patahan dan lipatan itu kemudian membuat permukaan bumi memiliki tonjolan serta cekungan atau jalan ini biasanya berbentuk pegunungan. Permukaan bumi biasanya itu adalah lembah ataupun sungai sebagai ya anak-anak, terkait dengan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Guru, apakah anak-anak sudah mengerti? Kalau sudah, anak-anak ada tugas dan anak-anak akan mengerjakannya di rumah. Tugasnya anak-anak bisa lihat pada buku paket tematik 3 halaman 6. Untuk itu, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Tadi kita sudah awali dengan doa dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak punya selamat pagi dan Kalwedo. Kalwedo.